Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan tentang metode simplex yang dibawakan oleh kami, yaitu Juliana, Rani Saputri, dan Sri Wulandari. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya. Selanjutnya, metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyaknya constraint atau pembatas dan banyaknya variabel atau lebih dari 2 variabel. Selanjutnya, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex, yaitu yang pertama ada nilai kanan fungsi tujuan harus 0, yang kedua nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif 1. Dan yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar diubah ke bentuk lebih kecil dengan cara mengkalikan dengan negatif 1, lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian, karena nilai kanannya negatif dikalikan dengan min 1 dan ditambahkan artificial variable atau M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Dan yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambahkan artificial variable. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu suatu perusahaan menghasilkan 2 produk meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia waktu 60 jam kerjanya, sedangkan pada bagian pemolesannya waktunya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja untuk pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan waktu 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Baiklah, mari kita selesaikan. Definisi variabel keputusan, yaitu keputusan yang akan dihasilkan adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Untuk nilai X1-nya sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Yang X2-nya adalah jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Baiklah, masuk ke perumusan persoalan dalam bentuk tabel, yaitu ada prosesnya perakitan pemolesan. Waktu yang dibutuhkan per unitnya perakitan ada 4, pemolesannya ada 2, perakitannya 2, pemolesannya 4. Yang kolom pertama perakitannya ada 4 dan 2, maka total jam kerjanya yang tersedia ada 60. Yang kedua pemolesan, waktu yang dibutuhkan per unit ada 2 dan 4, maka total jam kerja yang tersedia itu ada 48. Laba atau unit dalam kolom yang pertama, waktu yang dibutuhkan per unit perakitan dan pemolesan 4 dan 2 ada 80.000. Yang kolom kedua perakitan dan pemolesan 2 dan 4, maka laba atau unitnya itu ada 60.000. Selanjutnya perumusan fungsi tujuan. Untuk fungsi maksimal laba sama dengan Z sama dengan 8 untuk X1 ditambah 6 untuk X2 nya, atau dalam satuan itu Rp10.000. Perumusan fungsi kendala sama dengan kendala. Yang pertama 4X1 ditambah 2X2 lebih kurang 60. Yang kedua 2X1 ditambah 4X2 lebih kurang 48. Maka kendala non negatif X1 dan X2 nya itu lebih dari 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode simplex maksimisasi. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan, X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi.
fungsi tujuan Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2 dan fungsi-fungsi kendalanya 4x1 ditambah 2x2 di mana lebih besar sama dengan 60 dan 2x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 48. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex, di mana Z dikurang 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Dengan x3 dan x4 adalah variabel slack. Dan yang ketiga yaitu membuat tabel simplex awal. Yang pertama, menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Dan yang ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Dan cara menentukan indeksnya yaitu dengan nilai sum kanan atau NK dibagi kolom kunci atau KK. Menentukan nilai elemen call yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, selanjutnya kita bisa lihat tabel simplex awal. Nah, di sini kita bisa lihat yang dimana dikatakan kolom kunci yaitu -8, 4, dan 2, dan baris kunci atau BK yaitu 4, 2, 1, 0, 60, dan 15. Nah, di sini kita bisa lihat nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu terletak pada nomor 4 dari X1. 4 itu dinamakan elemen call. Selanjutnya, dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Yang pertama, membuat baris kunci baru. Rumusnya, baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen call. Baris kunci baru yaitu X1 sama dengan kita masukkan nilai dari di tabel tadi yaitu 4, 2, 1, 0, 60 per 4. X1 sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya untuk nilai X1 X1Z 0, X1 itu 1, dan X1 X2 1 per 2, dan X1 ke S1 itu 1 per 4, X1 ke S2 itu 0, dan untuk X1 NK-nya itu 15. Maka nilai baris yang lama sama dengan baris lama dikurang nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris. Yang kedua, membuat baris variabel baru. Rumusnya, baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Kita masukkan nilainya. Baris S2 baru sama dengan 2, 4, 0, 1, 48 dikurang 2 dikali 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15 sama dengan 0, 3, 1 per 2, 1, 18. Dan di sini kita bisa melihat bentuk tabelnya. Untuk S2 ke Z itu 0, S2 X1 itu 0, S2 X2 3, S2 S1 min 1 per 2, S2 S2 1, dan untuk S2 NK itu 18. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yaitu Ranisa Putri. Seperti yang telah dijelaskan, dalam membuat baris Z baru sama dengan baris Z lama itu dikurang dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci baru.
Baris jet barunya diketahui adalah min 8 min 6 0 0 0 dikurang min 8 dikali 1 1 per 2 1 per 4 0 1 5. Didapat hasilnya adalah 0 min 2 2 0 1 2 0. Di situ terdapat sebuah tabel dari variabel dasar dari Z, X1, X2, S1, S2 dan NK. Z-nya adalah 1 0 min 2 2 0 120. X1-nya 0 1 1 per 2 1 per 4 0 15. Dan S2-nya adalah 0 dari Z dan 0 dari X1, dari X2 adalah 3, S1 adalah min setengah, S2 adalah 1 dan NK-nya adalah 18. Lalu setelah itu dari tabel tersebut dapat kita temukan indeks yang di kolomnya ada warna biru itu, dan kolom bawah S2 nya ada kolom warna oranye, dan indeksnya adalah min setengah, 1, 18 dan 6. Lalu selanjutnya adalah membuat baris kunci baru. Baris kunci baru atau X2 adalah 0, 3, min 1 per 2, 1, 18 dibagi 3. X2-nya adalah 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Kenapa dia X2-nya dapat 0? Karena 0 dibagi 3 adalah 0, 3 dibagi 3 adalah 1, min 1 per 2 dibagi 3 adalah min 1 per 6, dan 1 dibagi 3 adalah 1 per 3, dan 18 dibagi 3 adalah 6. Setelah itu ada sebuah tabel variabel dasar atau FD. Di tabel tersebut terdapat, tadi kan sudah kita cari X2-nya. Jadi udah diketahui X2-nya adalah Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1. Select variabel dari S1-nya adalah min 1 per 6, S2-nya adalah 1 per 3, dan nilai kanan atau NK-nya adalah 6. Setelah itu sudah diketahui X2-nya, maka kita mencari X1-nya. Untuk membuat baris variabel baru dari baris X1 baru adalah 1 per 2 1 per 4 0 dan 15 dikurang 1 per 2 dikali 0 1 min 1 0 1 min 1 per 6 1 per 3 6. Itu tadi yang sudah diketahui tadi X2-nya. Maka dari X1-nya itu dikurang dengan S2, maka sama dengan hasilnya adalah 1 0 1 per 3 min 1 per 6 dan 12. Lalu kita masuk ke tabel simplex literasi 1. Dari tabel tersebut telah didapatkan X1-nya adalah 0 1 0 1 per 3 min 1 per 6 dan nilai kanannya adalah 12. Dari hasil yang telah kita cari tadi, yang baris X1 baru itu, lalu yang S2-nya adalah 0 dari Z, X1 0, X2-nya 1, dan select variabel untuk S1-nya adalah min 1 per 6 dan S2 adalah 1 per 3 dan nilai kanannya adalah 6. Ini dari hasil yang tadi yang telah kita cari baris X1 X2 baru. Lalu dapat kita simpulkan, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada lagi yang negatif, berarti literasinya selesai, dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan meja ada 12 dan X2 adalah kursi sebanyak 6, dan nilai fungsi tujuan Z atau laba adalah 132. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar Rp 1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4. Tidak ada X3 dan X4 adalah 0. Artinya seluruh waktu kerja atau perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, dan rekanan saya sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.